Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Yani Aulia dengan NIM 1704030052. Saya Nur Hayati Harahap dengan NIM 1704030058. Dan saya Ita Olena Pranginangin NIM 1704030060. Jadi kami dari kelompok 10 akan berdiskusi tentang laporan analisis keuangan. Pertama yaitu bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama yaitu ada neraca atau balance sheet, di mana fungsinya itu memberikan gambaran posisi keuangan dari suatu perusahaan pada waktu tertentu. Yang kedua itu ada laporan rugi laba, laporan yang menyajikan tentang penghasilan atau pendapatan, kerugian dan biaya yang ditanggung perusahaan pada satu periode tertentu yang disusun secara sistematis. Yang ketiga ada laporan perubahan modal, yaitu dapat mengikuti beberapa konsep seperti clean surplus principle dan non-clean surplus principle. Yang keempat yaitu ada perubahan posisi keuangan yang berfungsi untuk meringkas kegiatan investasi dan pembelanjaan yang dilakukan oleh perusahaan dan termasuk dana yang dihasilkan. Yang kelima yaitu laporan arus kas yang bertujuan untuk menyajikan dan menyediakan informasi yang akurat tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Bentuk neraca memiliki bentuk atau susunan neraca yang banyak dipakai, diantaranya bentuk kontrol atau akun form merupakan bentuk neraca yang mengelompokkan antar aktiva dan letaknya bersebelah dengan kelompok hutang dan modal. Kedua, bentuk vertikal atau report form merupakan bentuk neraca yang meletakkan kelompok aktiva di posisi atas dan di bawahnya posisi kelompok hutang dan modal. Tidak ada aturan khusus dalam memilih bentuk neraca. Keduanya bisa digunakan karena sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari akuntan atau perusahaan. Aktiva dan pasiva merupakan komponen penting selain modal atau kapital di dalam perusahaan yang bisa menentukan bagaimana jalannya perusahaan di masa depan. Perbedaan mencolok dari aktiva dan pasiva adalah jika aktiva merupakan hal yang dimiliki atau dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan pasiva merupakan hal yang harus dikorbankan atau dikeluarkan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggungannya kepada pihak lain. Laporan laba rugi. Cara penyusunan laporan keuangan laba rugi umumnya dengan menggunakan dua macam metode, yaitu penyusunan menggunakan metode single step adalah dengan mengelompokkan seluruh akun pendapatan secara total dikurangi dengan seluruh kelompok biaya pula, sehingga hasil laba atau rugi bersih dapat diperoleh dengan sekali tahap saja. Multiple step yaitu menggunakan beberapa tahap untuk mendapatkan laba rugi bersih, yaitu dengan cara pendapatan dikurang harga pokok penjualan sama dengan laba kotor, atau laba kotor dikurang biaya operasi sama dengan laba atau rugi bersih. Laporan arus kas. Laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan dan menyediakan informasi yang akurat tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan investasi. Kelompok kedua yaitu berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan pembelanjaan. Dan kelompok ketiga yaitu berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan usaha. Rasio probabilitas atau probability ratio. Rasio keuangan berupa metode yang biasa digunakan untuk melakukan analisis dalam menghitung nilai rata-rata setoran keuangan dan menjelaskan suatu hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dalam laporan keuangan tersebut. Rasio profitabilitas yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Rasio likuiditas yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi hutang atau kewajiban. Rasio solvabilitas yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva lainnya. Sekian presentasi
Itu dari saya, jika kalian ingin menanggapi. Baik, saya Nurhayati ingin menanggapi presentasi dari Saudari Fahira. Untuk kelebihannya, Saudari Fahira lebih banyak membahas tentang bentuk laporan keuangan. Ada 5, semuanya tercantum di sini. Di rasio-rasionya tidak ada mencantumkan rumus sepertinya. Oh, Cuma itu. Untuk saya, Saudara Faira, presentasinya udah lumayan bagus. PowerPoint-nya juga udah lumayan bagus. Tapi kurang lengkapnya itu angka. baik, terima kasih kepada Nurhayati dan Ita yang sudah menanggapi presentasi saya. Mungkin di kesempatan selanjutnya saya akan perbaiki lagi tentang hal yang kalian bilang tadi. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan presentasi menurut VASB menyimpulkan bahwa tujuan-tujuan dari pelaporan keuangan itu adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi mereka untuk membuat keputusan investasi dan kredit, kemudian membantu dalam memperkirakan arus kas di masa depan, dan mengidentifikasi sumber daya ekonomi atau aset, klaim atas sumber daya tersebut atau kewajiban, serta perubahan pada sumber daya yang lain. Bentuk laporan keuangan di sini saya bahas 3. Ada yang pertama neraca. Neraca itu adalah laporan sistematis yang aktiva, pasifah, tentang aktiva, pasifah, dan ekuitas pada perusahaan. Yang kedua ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau dasar bagi ukuran lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per lembar saham. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas itu menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode. Hasil dari 3 kegiatan pokok perusahaan adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, dalam neraca itu kan ada aktiva. Aktiva itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan akibat dari peristiwa masa lalu. Secara sederhananya, aktiva itu hal yang menjadi hak milik perusahaan baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Aktiva itu terbagi ke dalam beberapa jenis. Ada aktiva lancar. Nah, pertama, aktiva lancar itu adalah aktiva yang diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun. Terus ada investasi. Investasi itu merupakan suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan seperti bunga, uang sewa, dan lain-lain. Nah, ada juga aktiva tetap. Aktiva tetap itu adalah aktiva yang berwujud diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai manfaat tidak dimaksudkan untuk lebih dari 1 tahun. Terus ada aktiva tidak berwujud. Ini aktiva tidak berwujud ini adalah aktiva tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya. Aktiva lain-lainnya yaitu menggambarkan pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva tetap dan juga tidak dapat digolongkan dalam aktiva lancar, investasi, penyertaan maupun aktiva tidak berwujud. Kemudian ada kewajiban atau pasifah atau liabilitas. Itu merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, kewajiban ini ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu kewajiban yang akan dilunasi sesuai dengan permintaan kreditur atau yang akan dilunasi dalam waktu 1 tahun. Kewajiban jangka panjang itu kewajiban yang tidak akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun.
Nah, di sini ada ekuitas. Nah, ekuitas itu kan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih aktiva dan kewajiban tadi. Nah, di dalam ekuitas ini ada modal saham. Modal saham itu adalah bagian hak pemilik dari perusahaan yang timbul sebagai akibat pembelian sejumlah sertifikat saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terus ada saldo laba yang menunjukkan akumulasi hasil usaha periode setelah menghitung pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode yang lalu. Kemudian di sini ada laporan laba rugi. Nah, penghasilan ini kan sering digunakan sebagai ukuran kinerja. Pada laba rugi ini ada dua, yaitu ada penghasilan dan beban. Penghasilan itu adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Nah, di sini ada jenis-jenis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas itu ada beberapa. Yang pertama ada rasio lancar. Nah, rasio lancar itu yaitu kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Di sini rumusnya ada tertera seperti yang dapat dilihat dengan rumus CR sama dengan aktiva lancar per kewajiban lancar dikali 100. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua hutang lancar. Kemudian ada net working capital atau modal kerja bersih yang digunakan untuk mengetahui rasio modal bersih terhadap kewajiban lancar. Perusahaan dikatakan sehat jika rasionya lebih dari 1 atau lebih dari 100%. Nah, rumusnya itu dengan NWC sama dengan aktiva lancar dikurang kewajiban lancar per kewajiban lancar dikali 100. Kemudian ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio, yaitu total kewajiban terhadap aset. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rumusnya itu adalah DAR sama dengan total kewajiban dibagi total aktiva dikali 100. Kemudian ada debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan presentasi penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman dengan rumus DER sama dengan total kewajiban dibagi total ekuitas dikali 100. Ketiga ada rasio profitabilitas dengan yang pertama ada net profit margin. Nah, rasio ini menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan dengan rumus NPM sama dengan laba bersih per pendapatan dikali 100. Kemudian ada return on asset. Nah, dengan rumus ROA sama dengan laba bersih per total aktiva dikali 100. Kemudian ada return on equity dengan rumus ROE sama dengan laba bersih per rata-rata ekuitas dikali 100. Kemudian yang keempat ada rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini ada yang pertama receivable turnover dengan rumus RTO sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Nah, yang kedua ada total aset turnover dengan rumus RATO sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata aktiva dikali 100. Nah, kemudian sekian presentasi saya. Jika ada tanggapan dari teman-teman dipersilahkan.
saya presentasinya sudah bagus, PPT-nya juga menarik, tetapi di bagian neraca tadi ada kurang penjelasan. Di situ kan kamu menjelaskan tentang tentang aktiva saja, sedangkan perbedaan aktiva sama pasifa tidak kamu jelaskan. Mungkin hanya itu saja dari saya. Udah komplit juga, lengkap juga dengan daftar pustakanya. Cuman agak lebih lengkapi lagi dalam presentasinya ya. Terima kasih Ita. Perkenalkan, nama saya Ita Lena Pranginangin, NIM 17040360, ingin mempresentasikan hasil laporan ke saya yang mengenai analisis laporan keuangan. Next. Tujuan laporan keuangan yaitu pengertian laporan keuangan, pihak-pihak mempunyai kepentingan keuangan, dan bentuk laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, berbagai jenis laporan keuangan, modern PowerPoint, dan esensi to change color, photos, and text. Tujuan laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Next. Pengertian laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahan serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Next. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan yaitu sebagai berikut: pemilik perusahaan, manajer perusahaan, investor, kreditur atau banker, pemerintah. Next. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas untuk keputusan investasi dan kredit sebagai penjelas dan imperatif, memberi informasi mengenai aktiva dan kewajiban untuk mengenai bentuk laporan keuangan. 1. Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Maksudnya adalah menunjukkan keadaan keuangan yang tanggal tertentu, biasanya pada saat tutup buku. Neraca minimal tercangkup pos berikut: ada aktivitas berwujud, ada aktivitas tak berwujud, ada aktivitas keuangan, investasi yang diperlakukan menggunakan periode ekuitas, persediaan, piutang usaha dan piutang lainnya, kas dan statis. Next. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematik mengenai penghasilan biaya laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya, pokok laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan real perusahaan dalam menganalisis keuangan. Laporan laba rugi perusahaan disajikan demikian rupa yang menonjolkan sebagai unsur kinerja keuangan yang diperlakukan sebagai penyedia secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut: pendapatan, laba rugi usaha, beban pinjam, bagian dari laba atau rugi perusahaan, beban pajak, laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, pos luar biasa, hak minoritas, laba atau rugi bersih untuk periode berlanjutan. Next. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktivitas bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus menyajikan laporan berubah ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Setiap pos mendapatkan pendapatan dan beban, keuntungan dan kerugian beserta jumlah yang berdasarkan PSAK terkait dengan secara langsung dalam ekuitas, pengaruh kumulatif dan perubahan kebijakan, terus transportasi modal dengan memiliki distribusi kepada pemilik. Laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi dan memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktivitas bersih perusahaan, struktur keuangan, termasuk likuiditas dan solvabilitas.
dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dengan rangka adaptasi dalam perubahan keadaan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan secara kas serta kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan modal untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Pengertian aktiva dan pasiva. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya dan sumber-sumber yang akan direalisasikan menjadi uang kas atau dijual konsumsi selama siklus usaha perusahaan yang normal lain 1 tahun. Aktivitas tidak lancar merupakan aktiva yang mempunyai umur kegiatan yang relatif panjang ataupun permanen atau jangka panjang akun yang termasuk dalam aktivitas tidak lancar. Pasiva yaitu kewajiban suatu perusahaan yang harus dibayar kepada pihak ketiga. Pasiva atau biasanya disebut dengan liabilitas merupakan hutang yang harus diwajib dilunasi. Pendapatan yang diterima di muka ialah kewajiban yang disebabkan pembeli menerima dahulu, sedangkan penyerahan suatu barang atau jasa yang belum dilaksanakan. Kewajiban yang masih harus dipenuhi adalah kewajiban yang ditimbulkan karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan selama kurun waktu tertentu. Pasifat jangka panjang. Adapun akun-akun jangka panjang ialah sebagai berikut: utang hipotek, utang obligasi, utang bank, utang pinjam jangka panjang, utang pada pemegang saham. Bentuk-bentuk rasio keuangan. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sampai beberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan tersebut. Jenis-jenis rasio likuiditas. 1. Rasio lancar, rasio cepat, rasio kas. Rasio berputar kas. Investor to next working capital. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Jika ada saran dan tanggapan boleh dipersilahkan. Baik, saya ingin menyampaikan mengenai presentasi Ita. Yang pertama, saya rasa untuk ukuran PowerPoint itu terlalu banyak, memenuhi satu slide penuh dengan kata-kata. Seharusnya kan hanya poin-poin saja, baru selebihnya kita menjelaskan. Terus pada penulisan-penulisan di dalam PowerPoint tersebut. Selebihnya presentasinya sudah baik saja. Terima kasih untuk Faira. Untuk Nurhayati, apakah ada tanggapan? Iya, tanggapan dari saya hampir sama kayak Pak Hira, karena di dalam slide Anda itu terlalu banyak kata-katanya. Jadi monoton gitu loh. Jadi melihatnya itu, karena tulisannya juga kecil-kecil, jadi susah dibaca. Kemudian untuk rumusnya sepertinya tidak ada dicantumkan, karena kan Bapak menyuruh kita menyantumkan rumus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.